Pada kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sempurna, yang tidak bercela dalam hidup kami, sehingga sampai detik hari ini kami sungguh mengalami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Kemurahan Tuhan selalu berlimpah-limpah dalam hidup kami, sehingga kami sehat, kami kuat, kami boleh bekerja, kami boleh beraktivitas, kami boleh melayani pekerjaan Tuhan. Kami tahu semata-mata semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya, biarlah ibadah sore hari ini jadi. Biar Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan bersama-sama amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Ku diberi kuasa bagi Tuhan kita, Raja yang mulia. Haleluya. Siapa yang percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh, maka dia diberikan kuasa oleh Tuhan kita yang ajaib. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh, dibawakan. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Menaklukkan musuh-musuh kita. Di bawah kakiku, ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala. Terpujilah Kau Raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Tempat tubuhnya, sekali lagi, gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu. Serahkan musuhmu, serahkan musuhmu. Harapkan
Tuhan, silakan untuk kembali. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Dia dahsyat dan dia bertakhta di kemuliaan. Puji Tuhan. Mari penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami hidup oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagimu. Anugerah ya Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, kami katakan semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagi kami, terutama bagi. Sekali lagi katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, oh segalanya bagiku.
semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami sembah, kami bersyukur. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Katakan, dari dalam lubuk hatiku kami sujud dan berterima. Katakan, terpujilah, terpujilah. Amin. Kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Dari semua pujian kami, dari dasar hati kami mau sampaikan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Haleluya. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Sekali lagi kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Inilah rasa terima kasih kami kepadamu. Kalau kami memutuskan ada di tempat ini, tidak ada motivasi lain selain mengakui kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami, dan kami boleh hidup di dalam kasih itu. Inilah sebabnya kami bernyanyi dan berani mengulang-ulang mengatakan kami bersyukur dan berterima kasih. Bahkan inilah kebanggaan kami. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Tuhan yang tidak membiarkan kami tergeletak. Bahkan setiap tetes air mata kami Kau tampung di kirbat-Mu. Kau ubah duka cita kami menjadi sukacita. Kami mau pulang dari tempat ini nggak sama. Keluarga kami dipulihkan, kehidupan pribadi kami dipulihkan, pekerjaan-pekerjaan kami yang tertunda terselesaikan karena kami punya semangat yang baru. Lewat kasih Kristus kami mampu mengatasi hal-hal yang buruk dari dunia ini. Terima kasih untuk kekuatan kasih-Mu. Kami siap duduk dalam beberapa menit ke depan untuk belajar firman Tuhan. Hamba secara khusus Tuhan, setiap apapun yang hamba ucapkan, hamba mohon Tuhan sendiri yang jadikan kebenaran firman Tuhan yang menetap di setiap kami yang membuka telinga dan hati. Dan kami percaya ketika firman itu menetap, maka firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap menikmati dan diberkati firman Tuhan. Bersama dengan saya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Wow, luar biasa. Shalom. Shalom. Kayaknya yang bulan ini lama nih kita ketemu ya, karena
kemarin awal bulan, ketemu awal bulan, tapi jumlah semakin banyak, berlipat-lipat. Apa karena saya mulai tua, terus burem gitu, kayaknya rame gitu orangnya. Padahal itu aja, tapi inilah yang itu aja yang masuk surga. Mana Ibu Yufi? Nah, hari ini saya mau bicara tentang kekuatan kasih yang berasal dari surga. Karena yang nonton di YouTube juga mesti lihat wajah saya, jangan main samping, saudara ya. Nah, mari kita lihat kekuatan kasih yang dari surga. Nah, ini dia tema kita. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kekuatan kasih yang dari surga. Nah, saudara, di tengah dunia yang penuh dengan tuntutan, saya nggak tahu saudara bekerja, pasti setiap orang di bagian saudara masing-masing ada tuntutan. Bagaimana caranya? Pakai bahasa sederhana, gue sampai pada target-target yang bisa diberikan oleh atasan saya. Tetapi untuk sampai pada target itu kita harus pakai cara-cara integritas orang percaya gitu loh. Nggak boleh main sikut, udah nggak zaman saudara ya, main jorokin orang agar kita naik, nggak boleh. Begitupun juga ketika kita mau hidup di dalam kekuatan kasih yang sekarang sudah samar-samar. Suami sayang sama istri, kalau apa yang dia mau istri ikut. Istri juga begitu. Anak juga, gue baik, gue mengasihi bapak gue, kalau bapak gue turutin. Jadi sekarang kasih itu sifatnya transaksional. Lu baik, gue baik, lu nggak baik ya gue nggak baik. Nah, sementara kasih yang sungguh-sungguh itu adalah bukan kasih yang bertransaksi. Karena ketika di sana nggak cocok, kalau dagang nggak cocok sama harga gue tetap senyum, gue tetap ramah, gue nggak jadi marah. Karena itulah sesungguhnya kekuatan kasih yang berasal dari surga. Kita tahu apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan ini sangat luar biasa sekali. Dia konsisten dengan kasih yang dia ajarkan. Ini kita perlu belajar. Kalau saudara dari remaja bergereja, pasti saudara pernah dengar yang namanya kasih agape. Kasih agape itu kasih yang tidak ada transaksi. Bahasa bebasnya, lu nggak baik ya gue tetap baik, ya kan? Dan kasih agape itu sampai mati pun tetap mengasihi. Ada kasih berikutnya yang bahasa kerennya namanya philia. Itu kasih saya, apapun yang terjadi dengan Pak Pendeta, lu ganggu gue mati-matian bela dia gitu. Tapi belum tentu mau sampai mati, dan itu terjadi pada Petrus. Makanya waktu Yesus tanya, apakah kau mengasihiku, dalam bahasanya Yesus, apakah kau agape? Dia bilang, ya gue mengasihi lo, tetapi bahasa aslinya, ya gue philia. Kalau Pak, apakah kau mengasihiku? Iya, gue deket sama lu, seperti itu. Nah, jadi philia itu setia kawan, tapi tidak mau mati. Lebih enak kalau kawan yang ngajak makan terus, dia baik. Kalau udah mulai kawannya susah, ditinggalin, dibilang kurang doa sih. Nah, itu agak-agak kurang ajar kasih itu. Lalu ada yang namanya storge. Saya nggak tahu bacanya karena saya nggak jago bahasa Yunani. Mungkin itu kali, mungkin ya, nanti kalau ada yang nonton salah langsung diserang sama netizen. Soalnya tulisannya seperti storage itu kan tempat ngumpul gitu ya. Nah, storge itu kasih sedarah ya. Jeff, lu kapan di Jakarta ya? Bapak lu kan dulu masih sepupuan sama nenek gua, udah lu nginep rumah gua. Nah, itu kasih yang seperti itu. Nah, yang ketiga ini yang bahaya, ada di wilayah kita kesini. Eros itu sebetulnya positif. Saya melihat istri saya naksir, ya kan, secara lahiriah pria, dan dia naksir, maka saya menikah. Itu eros sebetulnya, cinta di dalam Kidung Agung. Tetapi ketika seseorang nggak punya jodoh, lalu pakai baju kurang bahan, naik atas meja, lalu joget, itu namanya erotis, ya kan? Makanya kita pergi lihat nonton tarian erotis tuh didasari dari keindahan tubuh ya, yang nafsu lah begitu. Jadi hari ini kita belajar Yesus menggenapi yang namanya agape itu. Nah, di sini kita baca, ayo, sekarang layarnya baru nih lampu. Baru saudara-saudara, nggak ada lumutnya. Memang luar biasa. Foto dulu Pak Yanja. Selama ini teman saya, kalau saya tadi kan saya video suka saya posting, bilang gurem amat gitu. Sekarang enggak loh. Yesus tuh pori-pori tangannya kelihatan. Yuk kita baca. Kita baca. Ini kelihatan dong di layar tulisannya ya.
Nanti di copy kirim ke bos-bos biar ibadah. Ya, yuk kita baca. 1, 2, 3. Perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang berbesar daripada kasih seorang yang memberi nyawa. Jelas ya. Ada 3 prinsip sederhana. Ya kan? Yang pertama pengorbanan. Tidak ada kasih yang mau mati untuk sahabatnya. Jadi Yesus datang memberikan pelajaran dari ayat ini. Ada pengorbanan, sacrifice gitu. Lalu yang kedua ada yang namanya transformasi. Transformer, film Transformer berubah, ya kan? Dari Vanvo menjadi bos. Tahu dong, dari Vanvo menjadi Lopan, ya kan? Jadi lo kalau lihat orang main judi di gang Kenang, Lopan datang Lopan. Kartu 32, kicknya juga ceban, ngeri Lopan, kalah dia senyum. Besok dia QQ, dia hajar Nopan, orang ikut, dia pikir bohong, kena dia. Itu kalau Lopan itu begitu, saudara. Lalu yang ketiga terjadi pembagian kekuatan, power. Dari menghadapi dunia yang kosong, sekarang menghadapi dunia yang diisi oleh bekal kekuatan dari surga, yaitu kasih. Makanya dia bilang, aku beri perintah baru, kamu pasti bisa karena kamu sahabatku. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menang dengan kasih. Tetapi sebelum kita belajar, ada pertanyaan, kenapa banyak orang percaya kalah, saudara? Kehilangan kasih saat berhadapan dengan dunia. Yang pertama, maaf saya harus sampaikan kepada saudara, kalau saudara nggak belajar Alkitab dengan benar, karena belajar Alkitab belum tentu benar semua. Mau lihat yang nggak benar banyak. Saudara misalkan scroll, saudara ketik tertarik tentang firman Tuhan keluar. Mungkin dari 10 yang benar cuma 1 atau 2. Karena yang lain dia tafsir-tafsir sendiri, lalu dia nekat, dia posting, dia share, bahkan dia mungkin bayar buat promosi diri dia. Kan banyak yang kita suka lihat. Nah, belajarlah firman Tuhan dengan saya pikir nggak perlu cari dosen. Kalau kita berdoa, minta bimbingan Roh Kudus, terus mulai baca Alkitab, mulai membaca, membanding-bandingkan, pasti ada hikmat. Bagus kalau ada orang yang membimbing kita, tetapi carilah pembimbing yang benar-benar hanya kembali kepada firman Tuhan, bukan kembali kepada pengalaman hidupnya. Banyak orang hari ini bercerita di mimbar pengalaman hidup orang, sampai dia lupa pengalaman Alkitab tidak dia alami dalam hidupnya. Ini penting. Nah, mereka gagal karena mereka tidak serius. Saudara ingat, saudara yang masih suka hobi pindah-pindah gereja, itu saudara nggak lagi belajar. Saudara itu adalah jemaat yang pengen hatinya seneng doang, ya kan? Oh, di sono lebih keren, makanya lu pergi ke gerejanya Pak Bintiri. Gua udah 5 kali, gua kesana aja, gua kesana. Nah, mereka itu sulit kalah karena diganggu oleh rupa-rupa pengajaran. Alkitab dengan jelas kan bilang begini, banyak nabi palsu dan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kenapa kita bisa tersesat? Karena kita nggak serius belajar tentang kasih. Ya, saya yakin saya nggak menyesatkan saudara karena saya bilang engkau harus mengasihi seperti perintah Yesus. Dia belum mau damai, engkau harus berdamai. Itu nggak mungkin salah saya. Tapi kalau saya bilang kalau dia nggak mau damai, ya sudah. Kita lihat aja mana lebih kuat. Nah, itu saya nggak boleh diundang lagi ke sini, saudara ya. Itu penting. Lalu yang kedua, karena dia juga tidak banyak berusaha tahu tentang Tuhan, makanya dia sulit untuk menyatu. Dia sulit untuk bertumbuh bersama-sama pohon besarnya agar menghasilkan buah. Makanya Yesus bilang kan dengan jelas bahwa dia adalah pokok anggur. Ya kan? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tidak punya pengenalan, maka sulit untuk setia sama Tuhan. Ya, kalau saudara nih masih benci sama mertua, ini bos ini tiap bulan saya ingetin, masih nggak suka sama teman sekantor, buang muka melulu, insaflah wahai manusia. Iya kan? Nah, kita akan belajar sekarang apa yang harus kita kerjakan di waktu yang singkat ini. Kita belajar 16:50, 17:25. Nggak boleh tambah waktu. Habis. Tapi waktu Argentina kalah 1-0, minta tambah waktu.
Kalau bola minta tambah waktu, Tuhan kagak. Memang Tuhan kita ngalah terus, saudara ya. Dan saya harus nurut. Kalau nggak UPWA, Pak, jangan lama-lama. Itu kan rumahnya di Tangerang, kemalaman. Padahal sampai umur segini juga Tuhan tolong terus, nggak mati-mati ya kan. Kemarin di Bali ada nenek-nenek, hidup saya susah Pak, susah umur berapa Ci? 65, kalau susah mati umur 20 Ci, berarti lo belum mati, masih bisa lo atasin kesusahan, betul ya. Kesusahan hari ini, buktinya kita hari ini lewat nih. Besok kamu tidur, iya yang kemarin susah ada terus saudara. Kecuali salah satu saudara besok nggak ada, baru kita rame-rame ngelayat ya. Apa yang harus kita lakukan? Kolose 3:14 bilang apa? Yuk kita baca. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya ini, itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya pernah bahas ini kan. Saya bilang kasih itu harus diikat di dalam hidup. Tetapi untuk mengalahkan dunia yang keras, kita harus jadikan kasih sebagai dasar di dalam menjalani seluruh kehidupan kita. Nanti sampai rumah punya waktu dong sama Tuhan. Coba baca perikop ini. Karena di ayat 15 dibilang, kalau kita mau menjadikan kasih Kristus sebagai dasar, maka kita harus membiarkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup kita. Hari-hari ini nggak ada damai sejahtera yang datang dari luar. Saya selalu bilang, jangan cari gara-gara sama dunia ini. Biarin dunia yang cari gara-gara sama kita. Ya jangan undang gara-gara, biar gara-gara datang sendiri. Gara-gara itu persoalan ya. Jadi kita kan suka mengundang persoalan. Contoh orang Kristen banyak nih. Ya, orang Kristen nih. Pergi ke satu daerah, ke gunung, ke laut, ngapain? Kita mau pembersihan kota dari dewa-dewa, setan-setan. Itu kan namanya cari gara-gara, saudara. Itu setan lagi enak berselancar di laut, lo gangguin, datengin satu grup, 5 kesurupan. Akhirnya, manifestasi, kita menang akhirnya. Bukan cerita setannya pergi, yang 5 sembuh ini yang jadi ceritaan terus di gereja. Itu namanya cari gara-gara. Jangan, kita punya urusan sendiri. Setan tuh ya, penonton jangan diusir-usir. Dia tinggalnya di dunia, lo mau usir dia mau pindah ke planet mana? Sampai kita mati dia ada terus di dunia. Karena kita tidak hidup di dunia. Ya kan saya selalu bilang kita ini kayak kos, kayak kontrak di dunia. Kenapa Alkitab bilang kita warga negara kerajaan surga? Jadi ada di sini tugas kita adalah menceritakan suasana surga. Makanya doa jadilah di bumi seperti di surga. Siapa yang bisa ceritakan surga? Ya orang Kristen lah. Yang punya kasih, menceritakan, gila lu di dunia yang jahat, lu tetap baik. Inilah suasana surga. Gitu. Tapi kalau ngusir nggak bisa, di kantor sini aja sesama karyawan ada yang masih hidup sama setan, lu usir-usir, ditonjok, lu marah. Kita datang, dia karyawan datang, kita tahu nih setan sifatnya, ya nggak usah kita usir, diam aja, kerja aja sendiri-sendiri. Tiba-tiba, lu kapan tobat, gue mau kayak judes dulu, kita habok loh saudara. Karena setan nggak suka diganggu. Setan itu sama orang gereja. Dia juga punya program. Ada COVID, dia juga ada Zoom juga. Setan itu ada tugasnya, yaitu apa? Menyetankan anak Tuhan. Kalau kita kan menuhankan anak setan, ya udah sama, ada kerjaannya biasa-biasa aja. Pastilah, coba suruh pergi ke gereja setan, pasti ada Selasa paduan suara, Rebo Zoom, Kemis perkunjungan, ya ada juga Jumat pagi-pagi diakonia supaya ikut ke sana. Tapi kita pasti kuat karena damai sejahtera itulah yang akan menguatkan kita. Kedua, perkataan kita didasari dengan perkataan Kristus. Ini sulit. Saya akui seorang Batak sulit loh untuk ramah, tenang, bawaannya tensi tinggi terus. Ini orang Sulawesi juga tinggi terus kan Pak. Bagaimana kita mesti kayak orang Jawa, susahnya minta ampun. Apa kali orang Jawa karena rame, rapat, ngomong gak boleh keras-keras. Kita orang Sulawesi, orang Sumatera, rumahnya jauh-jauh, jadi kalau manggil nyong gitu saudara, mungkin itu pengaruh. Tapi ya kalau Jawa bertindak, Batak bertindak, ujungnya sama-sama mati. Bedanya kita memang cincang, dia rebus, sama-sama mati saudara ya. Dan yang ketiga ayat 17, selalu mengutamakan ucapan syukur. Tolong baca dong, jangan sampai rumah lihat Shopee, lihat artis-artis cerai. Sekali-sekali investasi waktu dong untuk baca firman Tuhan, 20 menit aja. Gak usah lama deh, Tuhan gak nuntut banyak-banyak. Tetapi kalau kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka kita percaya kerasnya dunia tidak bisa menghalangi karir saudara, karena saudara berjalan dengan kekuatan kasih yang dari surga. Jadi yang pertama ini,
Jelas, di atas semuanya kenakan kasih. Lalu damai sejahtera Kristus harus memerintah dalam hidupmu. Perkataan Kristus mengendalikan setiap ucapan kita. Dan mengucap syukur itu harga mati. Karena kita bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Lihat kiri kanan saudara, bilang bersyukur lu. Telak-telak aja gitu, udah bagus lo kerja. Di luar orang banyak kerja. Anak saja ngelamar mau praktek kerja susah, ya kan? Walaupun wawancara mana-mana nggak diterima-terima, gitu. Tenang, terakhirnya ntar lo Yufi aja. Tapi jangan, ntar lo kalau males bangun ketahuan anak pendeta males, udah, lo cari tempat lain aja. Di sini lo diundang makan aja, sepubi bawa. Kalau kerja kan orang ketahuan. Tadi suruh datang jam 8, datang jam 10, main game ke jam 2. Gue bilang kena tabok lo biar kenal juga. Iya, gitu ya. Jadi yang pertama ini nih saudara, foto karena layar kita juga udah bagus, ada kebanggaan juga saudara. Akhirnya setelah doa syafaat selama COVID. Yang kedua, akan kita bisa pelajari dari kekuatan kasih yang dari surga. Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4 bilang begini, yuk kita baca pelan-pelan, 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Jadi kalau yang pertama saudara, orang melihat hidup kita adalah hidup yang didasari menjadikan kasih Kristus di dalam kehidupan, maka klaim kita, proklamasi yang kita sampaikan ketika kita memproklamir bahwa saya hidup dalam kasih, itu harus diperlihatkan. Jadi saudara yang di sini maupun yang di YouTube-nya Bapak Yoke, ya, perlihatkan kasih Kristus yang telah mengendalikan seluruh hidup kita. Kan banyak orang cuma jago, saya juga mati-matian nih belajar ini. Bukannya sesuai ngomong saya udah lebih jago, enggak. Semua yang ada di ruangan ini, semua yang nonton, setiap hari bertanding dalam kehidupan untuk menuju kepada kesempurnaan. Kita nggak sempurna sampai kita ketemu yang bisa menyempurnakan. Ya, kita ini nggak bakal sempurna, nggak usah sombong. Siapa yang bisa menyempurnakan kita? Yang sempurna kapan? Waktu yang sempurna datang dong. Kalau kita mau hidup bareng dia, maka kita pasti disempurnakan. Tetapi bukan berarti pasrah, karena Alkitab bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus, sempurnalah kau, teruslah bekerja. Jadi orang-orang yang mau menang atas dunia ini, lihat di ayat selanjutnya jelas dikatakan, perlihatkan pola pikir dan hati yang berbeda dengan dunia. Karena ayat ini bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan. Saya pernah bahas beberapa bulan lalu, pikirannya supaya mama papa saya, keluarga saya selamat. Perasaannya, ceritakan itu dengan kasih. Kalau suruh suami atau istri atau anak, gereja lu, ntar mati masuk neraka. Itu nggak bakal dia ke gereja sampai kapanpun. Yang ada dia mati masuk neraka, saudara juga masuk neraka. Saudara terprotes, kenapa Tuhan saya di neraka? Kata Tuhan, lu ngajak orang gereja aja marah-marah. Nah, jangan marah-marah ya. Kalau yang pacaran cowoknya nggak gereja, udah biarin aja. Contohin aja, kita konsisten ke gereja. Sekarang zamannya udah berubah. Zaman tahun 70 orang dimarahin nggak ke gereja. Betul ya Pak Gembala? Orang tua kita bilang, gereja, mau ngantuk pokoknya lu ke gereja. Mau pulang jam 5 subuh, pokoknya gereja. Sekarang nggak bisa. Udah berubah, ya kan? Ke gereja sampai benar-benar orang itu mengalami butuh Tuhan. Dan untuk butuh Tuhan nggak bisa dibiarin, karena kita bilang, siapa yang mau menyampaikan? Kalau nggak ada yang mau menyampaikan, nggak usah pakai mulut, nanti dia marah lagi. Padahal kita dengan kata-kata mulut boleh, tapi dengan kasih Kristus. Kalau nggak bisa, ya dengan sikap aja bahwa kita adalah orang yang ke gereja. Lalu dibilang melepaskan. Di ayat 6 bilang, yang walaupun dalam rupa Allah nggak menganggap dirinya setara dengan Allah. Walaupun saudara rajin gereja, jangan sombong untuk mengajak orang. Kalau perlu saudara bersama-sama dengan dia seperti, bahkan sama seperti hamba kan Yesus gitu. Tetapi ketika dia sama seperti hamba, konsisten komitnya sama surga nggak pernah berubah. Jadi kalau saudara nongkrong sama yang mabok, konsistennya tetap ke surga. Jangan mabok. Kalau nggak sanggup ya jangan ngumpul. Karena kan kalau belum sanggup, level imannya, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Yang ketiga, sebagai seorang hamba kita harus tetap bertahan walaupun ada penindasan. Saya referensi saudara baca seterusnya, karena seterusnya orang yang menderita, orang yang dalam hari-harinya kayaknya kok susah banget, tetapi dia setia. Alkitab bilang itulah sebabnya Allah meninggikan Yesus.
mulut mengakui, lutut bertelut, kemuliaan akan dinyatakan. Saudara, kalau dipuji langsung itu bahaya. Saya udah ngalamin lah, pendeta kita lu nyanyi, dia kalau mimpin Tuhan berkati, itu bisa buat kita jadi sombong. Lebih baik diam aja. Paling bagus kita dipuji, kita nggak tahu, itu baru namanya Allah meninggikan kita. Kan saya kan ada video gini nih, teman saya yang di Serpong kan pindah balik. Ya aja ya sama kakaknya yang dulu suka di gereja sono. Mantep bertahan. Nah, saya kan nggak perlu cerita sama dia kalau hari ini contoh, berarti kan diakui gitu loh. Tuhan meninggikan. Adalah Baba Liong yang suka kebaktian, mudah-mudahan dia nonton ketawa. Jangan dong, ajak ke Bali, ongkosin dong. Ngajak aja, lu ngajak ke Bali kayak ngajak ke Cililitan. Orang ngomong aja. Ya gue sekarang lagi payah, dulu gue jor-joran. Ngapain lu kenal sama gue pas sudah payah, ya kan? Cerita aja dulu. Dulu juga segenggam emas kau pinang aku. Ada lagunya gue. Dulu bersumpah janji di depan saksi, tapi lihatlah kau berubah. Kasih Kristus diwujudkan dalam tindakan nyata. Nggak ada cerita. Ya, makanya orang mau ngomong apapun, kalau terakhirnya urusannya di KPK selesai. Saya nih Pak Pendeta, 3 minggu ini selalu bilang, ini semua nih kita termasuk nih kan Pak yang suka pelayanan. Kalau masuk ke rumah orang kaya, jangan cepet-cepet bilang Tuhan memberkati. Sekarang udah nggak bisa gitu, datang diam aja. Lu kaya ya. Nanti habis kebaktian kita lihat kelakuannya. Kalau kelakuannya ini kayak ini berkat bisa dari Tuhan. Tapi kalau dulu, aduh Pak Pendeta kebaktiannya enak. Tapi sebetulnya saya nggak mau undang dia tuh. Ibu itu tuh yang ngajak sebel. Nah ini yang bahaya nih. Ini kayaknya dari tuyul nih. Makanya saya kan sekarang kalau rumah orang kaya, saya suruh tuh keluarga saya, jemaatnya, lu rapet-rapet deket lukisan gini nih. Nah, kosong nih, dolar. Kalau dia keras, tek, itu beton. Lu lihat nih, lihatnya ada lukisan nih, geser nih, jangan-jangan ada ini berangkas. Level kita, jangan main-main. Sekarang nggak bisa, saya berani ngomong. Lu pendeta lu gitu lu, saya khotbah di Pondok Indah. Nah ini dari Tuhan apa dari hantu nih? Kelihatan dari Tuhannya setelah ibadah, langsung gak berani ngomongin orang, semua diem. Kalau ngomongin orang ini setan semuanya, berarti ya kan? Saya ketok-ketok keras, berarti nggak mungkin. So ada $1.000 Singapura, saya seumur hidup belum pernah lihat 1.000. Dia pernah lihat nggak $1.000? Kami pengusaha, belum ya. 1.000 loh, dicetak katanya khusus buat orang Indonesia. Sadis, karena kalau bawa uang banyak dikecilin. Gue pegang 1.000 ringgit aja, kayaknya gue udah orang kaya banget gitu kan. Nah itulah dia. Perlihatkan, maka akan ditutup pada bagian yang ketiga. Ibrani 10:25. Apa yang harus kita kerjakan? Ini sore inilah salah satu mengerjakan kuasa kasih dari surga. Saudara, saya berharap saudara setiap Selasa kan Bu Yufi, apa sih susahnya buat Tuhan aja 2 jam gitu. Lu pulang cepet juga nggak nambah kaya, tetap aja lu pulang 2 jam telat cuma nunda jam nyuci kan. Itu doang ya, makan ada berarti aman, nggak perlu puasa. Ayo ini lihat nih, kita baca 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bahkan kita bisa pelajari ini mulai dari ayat 22. Untuk menjaga kasih yang kita miliki, mari kita bersekutu, gak ada jalan lain saudara. Kan belajar Alkitab itu bersekutu karena kita ditemani oleh beberapa orang. Nggak bisa juga sendiri itu kalau saat teduh. Tapi pada akhirnya kita butuh orang. Seseorang bertumbuh rohani itu dilihat dari apa? Dari bersekutu nih. Bukan sendiri, gue mah yang penting di rumah baca Alkitab. Bohong tuh. Karena bersekutu ini ada konflik. Disitulah kita akan lihat bagaimana mengatasi konflik. Apakah kasih itu mengendalikan kita? Ya kan, ini karena lu temen aja nggak ada konflik. Tapi kalau tiba-tiba nanti ada yang bawa nasi 3, minggu depan konflik tuh. Lihat, semalam bawa 3. Nah itu bahaya. Tetapi di gereja pasti ada konflik. Tanya aja Pak Gembala, pasti ada. Tanya nih ketua pemuda, ada yang ngaco-ngaco hidupnya, moyung, ngaur-ngaur gitu. Tetapi kalau kita bisa atasi, itulah kita menang. Ya, Alkitab bilang dengan jelas, berani menghadapi dunia melalui hati yang tulus dan ikhlas. Karena ayat 22 bilang itu, marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, keyakinan iman yang teguh, karena kita sudah dimurnikan.
Kalau saudara dan saya mau menjaga kasih itu, jangan hindari persekutuan. Mau yang kelas sampah-sampah, kelas tengah hotel, kelas sampai hotel, jangan hindari. Kalau memang ada waktu diundang ya datang, kalau nggak ada waktu is okay. Tapi masa setahun nggak ada waktu terus, ya kan? Unio Serba kan karyawannya nggak segini. Kesian dong kalau kiamat yang segini doang masuk surga. Ayo dong ajak teman-teman, bikin sampai di bawah penuh. Nah, Tuhan mau kasih gedung ini, beli sebelah. Tapi kata Tuhan penuh dulu baru gue kasih. Gitu. Saya bilang begitu sama teman saya gereja. Duduk, gerejanya ruko. Kita lagi berdoa nih Pak sama jemaat. Ngapain? Mau beli sebelah. Saya ngomongin langsung di mimbar. Ngapain lo beli sebelah? Nggak bakal Tuhan kasih sampai mati bangkit lagi. Kenapa? Yang isinya 90 aja cuma 20 orang. Apa kelebihannya? Betul ya Pak Yance? Berarti lu mau nampang dong gereja lu gede. Bikin dong penuh sampai gak ada tempat, pasti Tuhan sediakan. Nah ini namanya pengajaran nih. Ajaran-ajaran tuh jangan sesat. Kita mau bebasin 1000 meter, orangnya gak ada. Ngapain saudara-saudara? Nekat yang nyata. Kembali ke gaya hidup tubuh Kristus. Perlihatkan kepada dunia bahwa kita hidup selalu berpegang, berpengharapan. Ayatnya jelas, nanti saudara baca ayat 23 bilang ini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikan setia. Penonton, dengar baik-baik. Hiduplah terus berpengharapan. Kita harus saling mendorong. Nah, jadi nih teman-teman maaf ya, dorong dong teman kamu yang malas. Lu kenapa sih nggak mau ibadah? Tapi 1 kali aja, kalau sering-sering kan dia marah ntar. Ya kan, 2 bulan sekali ngetin, sekali lah kebaktian. Nggak ada ruginya juga. Lo pelit amat, kalau lo pelit lo nggak usah kolekte juga nggak diminta gitu, biasa aja gitu kan. Anggap aja lah lo menjaga network ya, menjaga pertemanan. Tapi kalau nggak mau jangan dipaksa-paksa, nanti marah, dia resign lagi ya kan. Habis dia resign dia nggak kerja, bingung nanti ya. Jadi yang ketiga, menjaga kasih yang kita miliki melalui kegiatan bersekutu dengan sesama orang percaya. Bersekutunya dengan orang percaya saudara. Kalau sama yang abal-abal berat, nanti bisa bahaya. Ya, jadi hari ini kita belajar kuasa kasih dari surga itu memiliki kekuatan. Kan tadi di ayat Yohanes 15 bilang, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, pembantu, tetapi jadi teman. Naik level. Kasih itu menaikkan level, ada terobosan. Lalu kasih itu juga memberi kekuatan. Saudara dan saya disuruh hidup dalam kasih. Kekuatan dalam kasih dari mana? Dari kisah nyata, dari perbuatan nyata Yesus yang mau mati buat saudara dan saya. Berarti itu ada kekuatan. Alkitab bilang di bagian lain, kita akan mati bersama dia dan akan dibangkitkan bersama dia. Berarti kita punya kekuatan. Nah, dari sini kita belajar 3 prinsip. Boleh difoto, kirim ke status, biar teman-teman Neo juga, ya kan? Boleh dikirim ke PD Neo. Ini baru aja ada lalat. Tadi pasti lagi megang gini. Ini juga baru ya. Luar biasa. Dulu kayaknya warna lu putih-putih, sekarang luar biasa saudara-saudara. Diberkati. Biarlah ini menjadi kekuatan. Boleh difoto, taruh di story. Mana tahu ada teman mau bunuh diri, batal. Lihat ini kan. Ada yang mau cerai, ada yang mau apa, batal saudara. Ya, kita harus jaga kasih. Semua menjadi kekuatan. Buat sahabat-sahabatnya Yoke, ingat kekuatan kasih yang berasal dari surga akan mengalahkan kejamnya dunia. Ada 3 prinsip buat kita. Jadikan kasih Kristus sebagai dasar kehidupan. Lalu yang kedua, perlihatkan kasih Kristus itu kepada dunia secara nyata. Dan yang ketiga, semua yang ada di sini, Unio Serba Ministry, apalah namanya, dan sahabat-sahabat Pak Yoke Kondongan, jagalah kasih melalui persekutuan dengan orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita katakan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan.
ada musik mengiringinya dengan lembut. Hari ini kita responi firman Tuhan dengan kita memohon, minta sama Tuhan agar kami punya kekuatan kasih yang dari surga melalui perbuatan kami, kasih yang mengampuni, memaafkan, kasih yang tidak hitung-hitungan, kasih yang tidak bersuka cita atas kegagalan orang, tetapi kasih yang menghasilkan buah roh, damai sejahtera Kristus dilihat oleh dunia ada dalam hidup kita semua. Ada 3 prinsip sederhana buat saudara dan saya agar kekuatan kasih yang berasal dari surga mampu mengalahkan kejamnya dunia. Tuhan ingatkan kita lewat Kolose 3 ayat 14-17, jadikan kasih Kristus sebagai dasar dalam menjalani seluruh hidup kita. Mungkin saudara sering dengar ini, tetapi sore ini biarlah menjadi komitmenmu yang baru. Bawa pulang dari tempat ini, orang melihat dasar hidup kita sungguh-sungguh, fondasi hidup kita sungguh-sungguh adalah kasih yang dari surga, yang sudah buat transformasi, buat pengorbanan, menaikkan level kita, memberikan kekuatan. Dan hari ini Tuhan ingatkan, ayo, kalau kau berjanji mau hidup dalam kasih, pelan-pelan mulai perlihatkan kepada dunia. Filipi 2 ayat 3-8 bilang dan mengingatkan, perlihatkan kasih Kristus yang telah mengendalikan seluruh hidup kita. Apapun yang terjadi di dunia yang kejam, kita nggak boleh bergeser. Percayalah, kalau hari ini kau janji, ketika dunia coba menggeser dan menjatuhkan, tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menopang dan mengingatkan janji kita hari ini. Dan yang terakhir, bukti dari semua itu, roh kita menyala-nyala, rindu bersekutu. Alkitab dengan tegas mengatakan, janganlah kita menghindari panggilan beribadah seperti kebanyakan orang-orang dunia. Terima kasih Bapak. 3 prinsip ini kalau menjadi doamu, sambil tunduk kepala, tutup mata, berdoalah secara pribadi. Ambil waktu teduhmu. Mungkin sepanjang minggu ini kau nggak berdoa, kau lupa, atau kau terlalu sibuk. 1 menit ini berdoalah secara pribadi. Mungkin kau sudah terlalu lama tidak buat komitmen sama Tuhan. Pulanglah dari tempat ini dengan satu keyakinan bahwa kasih yang Tuhan berikan kepada kita mampu mengalahkan dunia. Mari kita katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Pasti murah hati. Kasihmu ya Tuhan. Kasihmu ya Tuhan. Kasihmu kudus tiada batasnya. Katakan, ajarilah kami. Ajarilah kami. Ajarilah kami. Saling mengampuni. Ajarilah kami. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Pendeta Reo Penggabean, berkati dalam setiap pelayanan keluarga, dimanapun dia berada, biar Tuhan sertai dengan kuasa firman Tuhan. Terima kasih, meteraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Kami memberikan persembahan syukur kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati dalam segala usaha, pekerjaan, semua yang kami kerjakan. Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan untuk kembali. Tuhan Yesus memberkati dan kita mendengarkan satu pujian. Puji Tuhan, sambil kita memberikan persembahan, saya bawakan satu pujian. Pujian ini didasarkan dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 bunyinya demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 11, dan segala lidah mengaku
Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hidup ini suatu perjalanan, di penghujungnya ada kekekalan yang bagi manusia jadi akhir tujuan, surga atau kecewa. Hidup ini lembaran waktu, harus kita tulis dengan kebenaran. Keluarga Allah saling terbuka tanpa rasa takut untuk terluka. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnalah sukacita kita, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Hidup ini suatu perjalanan, di penghujungnya ada kekekalan yang bagi manusia jadi akhir tujuan, surga atau kecewa. Hidup ini lembaran waktu, harus kita isi dengan kebenaran. Keluarga Allah saling terbuka tanpa rasa takut untuk terluka. Sama-sama katakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnalah sukacita kita, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Silakan Mas Anak. Saksian yang luar biasa. Amin. Mari kita mengikuti bersama-sama. Kita bersyukur buat firman Tuhan dan juga pujian yang menguatkan, meneguhkan firman Tuhan sore hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami percaya kuasa kasih Kristus yang memenuhi kami ya Tuhan, itu boleh mengalir di dalam seluruh aspek kehidupan kami, di tengah-tengah pekerjaan di tempat ini ya Tuhan, di keluarga kami, dimanapun kami berada ya Tuhan, orang boleh melihat Kristus melalui kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih juga buat hamba-Mu Pendeta Reo Pengabean. Tuhan memberkati berlimpah-limpah bersama istri, kedua putranya. Kami percaya anugerah Tuhan senantiasa atas hamba-Mu, Oi Kumene Ministry, menjadi berkat bagi banyak orang.
juga hamba-hambamu juga yang mengambil bagian dalam perayaan hari ini. Tuhan juga memberkati semuanya. Kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin yang ada di perusahaan ini, di Melserta ini ya Tuhan. Kami berdoa buat Pak John dan keluarga. Kami berdoa buat Pak Sani dan keluarga, Pak Fanto dan keluarga, Pak Denny dan keluarga. Biarlah hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan senantiasa hamba-Mu ya Tuhan, memimpin perusahaan dalam hikmat yang daripada Tuhan, dan segala sesuatu yang dikerjakan ada tangan Tuhan yang membuatnya berhasil. Kami berdoa buat seluruh karyawan staf yang ada, bahkan yang hadir sore hari ini. Kami percaya berkat Tuhan berlimpah atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih kekuatan, kesehatan, pengurapan daripada Tuhan senantiasa atas setiap kami ya Tuhan. Bahkan terlebih Tuhan, kami percaya Tuhan, lewat ibadah sore hari ini, setiap kami boleh mengalami kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Jika sebentar kami akan kembali pulang, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat oleh hamba-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembalilah kepada kehidupan kita sehari-hari. Dunia yang keras siap menyambut kedatangan kita semua, tetapi percayalah, dengan kasih Kristus, dunia akan kita kalahkan, dan kedatangan kita menjadi pemberi warta sukacita. Firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Selalulah berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan terimalah berkat Tuhan. Dia Bapa pencipta langit dan bumi. Dia Bapa yang telah menyelamatkan kita lewat karya penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Dia juga Bapa yang telah menolong kita, menghibur kita melalui penyertaan Roh Kudus-Nya, selalu dan selalu memberkati kita sore hari ini sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa siap. Ayam cek, kalau sini ayam cek. Iya Pak.